Informasi yang pertama, saudara, petugas lapas kelas 2B Pangkep menyita senjata tajam dan sejumlah barang terlarang lainnya saat melakukan sidak di dalam lapas. Senjata tajam berupa pisau dan sejumlah barang terlarang milik warga binaan ini disita petugas lapas saat menggelar sidak bersama TNI Polri di rutan kelas 2B Kabupaten Pangkep. Selain melakukan penggeledahan, petugas gabungan ini juga melakukan tes urin secara acak pada warga binaan yang berjumlah 425 orang. Petugas lapas pun akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait temuan barang terlarang tersebut. Kita laksanakan penggeledahan blok hunian beserta tes urin di rutan kelas 2B Pangkep bersinergi dengan aparat TNI Polri. Dalam hal ini kami dibantu penuh dengan Koramil Bunguru dan Polsek Bunguru. Alhamdulillah berjalan lancar. Seperti teman-teman sampaikan di sini ada beberapa barang-barang ya memang dilarang dan berhasil kita amankan. Takutnya biasanya untuk kegiatan warga binaan juga di kegiatan banker mungkin kebawa di dalam kamar biasanya gitu. Karena kami juga ada kerajinan kan, kerajinan pembuatan tudung saji dari bahan lidi. Mana tahu itu berasal dari situ. Kalau memang nanti kita dalami dulu. Polisi menangkap 3 pelaku pencuri tong penampung air atau tandon bantuan penyintas bencana. 3 pelaku punya peran masing-masing, mulai dari pelaku pencurian hingga penadah. Di saat warga di hunian tetap masih kesulitan air, ada sekelompok pencuri tandon air beraksi tak kenal waktu. Akibatnya ada 102 laporan polisi tentang kehilangan tong penampung airnya atau tandon air. Kepolisian sektor Mantikulore yang menerima laporan itu kemudian melakukan penyelidikan dan meringkus 3 orang pelaku. Ketiga pelaku yang ditangkap itu masing-masing berinisial HA dan AG, warga Kelurahan Tondo, Kota Palu, sebagai pencuri. Sedangkan pelaku lainnya sebagai penadah berinisial MH, warga Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Polisi berhasil mengamankan 23 barang bukti berupa tandon air, sementara sisanya masih diselidiki keberadaannya di wilayah Donggala sebelah utara dan Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Kapolsek Mantikulore Ibtu Siti Elminawati Hasibuan bilang ketiga pelaku ini melakukan aksi di waktu yang berbeda. Kronologis pencurian tandon ini ada kerjasama dari teman-teman mereka. Katakanlah mereka itu yang mengambil tandon tersebut itu 2 orang, hari ini berapa buah, kemudian selanjutnya juga berapa buah, sehingga mengakibatkan banyaknya tandon-tandon yang hilang di daerah Huntap. Nah, kemudian kami melakukan penyelidikan dan penyidikan. Alhamdulillah kami bisa mempetakan bahwa tandon ini diambil oleh mereka-mereka yang rasa memilikinya begitu tinggi, menurut saya seperti itu, sehingga mereka sampai dijual ke yang tadi di Pantai Barat, ya, kemudian ada juga di Sulbar. Pelaku yakni HA dan AG terjerat pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian dengan pemberatan, sedangkan MH terjerat pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penadahan. Aldrim Talara, Kompas TV, Palu, Sulawesi Tengah. Warga di Polewali Mandar, Sulawesi Barat menggelar aksi protes atas kondisi jalan di daerah mereka yang rusak dan tak kunjung dibenahi. Warga pun memblokade jalan dengan keranda mayat. Jalan di lingkungan Tirondo, Kelurahan Sulewatang, Kecamatan Polewali, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, terhambat. Bukan karena ada kegiatan atau acara, melainkan aksi warga yang protes atas kondisi jalan mereka yang rusak parah. Mereka memblokade jalan dengan menggunakan keranda mayat. Ini sebagai bentuk kekecewaan mereka, lantaran jalan di daerah ini rusak dan tak kunjung diperbaiki. Jalan rusak lantaran kerap dilalui truk tambang yang menuju ke lokasi galian C. Warga pun semakin kesal, lantaran sebelumnya mereka telah dijanji soal perbaikan jalan di tempat mereka. Kesepakatan pun dilakukan bersama pihak penambang serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun sayang, jalan tak kunjung dibenahi dan semakin parah saat hujan turun. Karena itu pengusaha jalanan di sana termasuk dampaknya itu jalan rusak, jembatan rusak di depan kuburan itu roboh. Itu saja itu karena pengusaha selaku tidak kurang-kurang memperhatikan
memperhatikan. Selalu bilang begini, rusak jalanan begini, tidak ada perhatikan. Terpaksa warga itu mengambil tindakan seperti itu. Dia bawa itu mayat itu taruh di jalanan, bentangkan di jalanan, gara-gara ya begitu nih, rusak jembatan, karena perhatikan pengusaha. Keranda mayat tadi yang dipasang. Iya. Itu dampak dari aktivitas tambang, Pak. Betul, dampak dari aktivitas tambang itu. Protes warga ini pun diharapkan bisa jadi cara agar pihak terkait segera turun tangan memperbaiki kondisi jalan di daerah mereka. Edwin Arwan Pitu, Kompas TV, Polewali Mandar, Sulawesi Barat.